Halo, bertemu lagi dengan saya Syabani Abdullah Amir dari Central System Consulting. Kesempatan kali ini saya membahas terkait dengan perubahan iklim dan nanti kaitannya dengan mangrove menjadi salah satu solusi mengatasi perubahan iklim. Isu global yang cukup ramai diperbincangkan oleh para ahli lingkungan, oleh berbagai negara, pertemuan konvensi-konvensi secara internasional selalu membahas terkait dengan climate change atau perubahan iklim. Seringkali ada yang memiliki persepsi sama antara perubahan iklim dan pemanasan global atau global warming. Meskipun secara mendasar ini adalah hal yang berbeda. Kalau global warming sebetulnya adalah meningkatnya suhu bumi. Kalau kita bicara perubahan iklim, faktornya bisa banyak hal. Berubah-berubahnya iklim, berubah-berubahnya curah hujan, dan lain sebagainya. Ini yang nanti menjadi poin perbedaan antara perubahan iklim dan global warming. Namun dua hal ini cukup ramai diperbincangkan karena ini menjadi isu global. Dunia atau bumi harus siap menghadapi perubahan-perubahan iklim yang pastinya berdampak buruk terhadap kehidupan manusia dan ekosistem lainnya. Kita bisa membayangkan bahwa tempat hidup kita terjadi peningkatan suhu yang jika tidak terkendali akan semakin meningkat, yang pastinya akan berdampak kepada nilai toleransi kita sebagai makhluk hidup dalam menjalani suatu kehidupan. Sehingga ini menjadi isu yang harus dipertimbangkan oleh berbagai kalangan, tidak hanya pemerintah sebetulnya, oleh kita swasta dan masyarakat juga harus mempertimbangkan isu-isu tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk menekan global warming, untuk menekan perubahan iklim melalui peraturan terkait dengan nilai ekonomi karbon, di mana pemerintah Indonesia punya target untuk menurunkan carbon footprint, yaitu di tahun 2030 29% jika dikelola oleh pemerintah Indonesia sendiri, dan 40% jika mendapatkan bantuan atau dikerjasamakan dengan pihak internasional. Ini harus menjadi pertimbangan oleh semua pihak, bahwasanya kita sebagai masyarakat, sebagai pelaku usaha, sebagai penyumbang karbon pastinya harus ikut bertanggung jawab dalam mencapai tujuan tersebut, di mana harapannya tahun 2060 harapannya betul-betul zero karbon. Maka komitmennya dalam bentuk net zero, seperti itu. Hal-hal yang menyebabkan perubahan iklim atau faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global terjadi itu bisa banyak hal. Salah satunya yaitu karena adanya efek rumah kaca. Seringkali orang berpandangan bahwa efek rumah kaca itu karena gedung yang berkaca-kaca gitu kan. Ini yang harus diluruskan. Ada pemahaman yang perlu dipertimbangkan atau diluruskan bahwa efek rumah kaca itu bukan karena efek dari gedung yang berkaca-kaca, namun karena meningkatnya gas rumah kaca ke atmosfer. Dari segala aktivitas, dari aktivitas industri, dari aktivitas transportasi, dari aktivitas peternakan, dapat menimbulkan gas-gas rumah kaca seperti CO2, metana, dan lain sebagainya, sehingga gas rumah kaca di atmosfer semakin menebal, berdampak terhadap kehidupan manusia. Meskipun secara mendasar kita sebagai manusia membutuhkan gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu sebagai pengatur suhu bumi gitu kan. Sehingga ketika adanya gas rumah kaca pada kondisi malam hari tidak terlalu dingin dan pada siang hari tidak terlalu panas karena ada gas rumah kaca. Namun yang menjadi masalah adalah ketika gas rumah kaca yang ada di atmosfer ini sudah terlalu pekat, terlalu tebal, sehingga panas matahari yang masuk ke dalam bumi seharusnya bisa dipantulkan kembali keluar ke atmosfer, namun karena tebalnya gas rumah kaca sehingga panas tersebut akan terjebak di dalam bumi sehingga menyebabkan pemanasan global ini, yang dampaknya cukup banyak. Pastinya dampaknya bisa menyebabkan mungkin sebagian biota mati karena tidak tahan terhadap panas. Contohnya banyak kasus misalnya terjadi bleaching di terumbu karang, ada mungkin beberapa tumbuhan mati mungkin di benua Afrika, kekeringan dan lain sebagainya. Salah satu penyebabnya karena adanya pemanasan global. Nah, pertanyaannya adalah kita bisa bertahan sampai kapan? Manusia bisa bertahan sampai kapan ketika kita tidak melakukan upaya untuk mengendalikan atau mencegah itu semua? Balik lagi, kalau kita berbicara konsep pengelolaan lingkungan, maka yang harus kita atur adalah perilaku manusia. Bagaimana kita bisa mengatur
tata cara kita dalam berkehidupan, tata cara kita dalam menjalankan suatu usaha, sehingga tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan, dan yang pastinya kita memiliki tanggung jawab moral untuk mewariskan lingkungan yang baik terhadap anak cucu kita, pastinya seperti itu. Tadi saya berbicara dampak dari pemanasan global. Hanya beberapa yang tadi saya sampaikan, tapi selain itu juga banyak lagi. Mungkin ada cuaca ekstrim, meningkatnya permukaan air laut, yang dampaknya bisa merugikan untuk masyarakat pesisir. Itu yang bisa menjadi pertimbangan. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kontribusi kita? Kita sebagai masyarakat, apa yang bisa kita lakukan? Kita sebagai pelaku usaha, apa yang bisa kita lakukan? Kita sebagai pemerintah, apa yang kita bisa lakukan? Pemerintah sudah mengeluarkan instrumen-instrumen melalui peraturan perundangan, meskipun masih banyak pihak-pihak yang belum tahu. Ini juga menjadi PR untuk pihak pemerintah. Pemerintah harus betul-betul meningkatkan cara sosialisasi, meningkatkan cara untuk memastikan masyarakat, terutama pelaku usaha, betul-betul memahami regulasi-regulasi untuk mencapai cita-cita net zero tersebut. Karena ya aktualnya masih banyak yang belum tahu apa sih net zero itu kan, apa sih karbon, kenapa kita harus menyimpan karbon, kenapa kita harus mengurangi penggunaan listrik dan lain sebagainya. Nah ini yang seringkali belum dipahami oleh banyak pihak gitu kan. Karena secara prinsip gini, kalau menurut saya pribadi, kebanyakan orang itu tidak mau melakukan, faktornya bisa jadi karena belum tahu gitu kan. Ketika masyarakat banyak tahu bahwa ternyata pemanasan global dampaknya cukup merugikan untuk masyarakat. Ternyata pemanasan global merugikan segala sendi-sendi kehidupan manusia. Ternyata pemanasan global bisa menimbulkan konflik antar wilayah. Ternyata pemanasan global bisa menimbulkan peperangan, dampak terburuknya misalnya. Contohnya bisa jadi karena di belahan bumi tertentu suhu bumi sudah semakin meningkat sehingga pertaniannya terdampak atau budidaya apapun terdampak, pangannya terdampak sehingga tidak bisa menghasilkan itu lagi, maka mau nggak mau kita harus mengambil bahan pangan dari belahan bumi yang lain. Nah itu bisa terjadi peperangan dan lain sebagainya akibat dari pemanasan global. Nah ini yang tidak kita harapkan. Maka kita harus punya komitmen yang sama, punya cita-cita yang sama, bagaimana cara kita bisa mengendalikan atau bahkan menurunkan tingkat emisi atau menurunkan karbon yang kita keluarkan. Dengan cara apa? Salah satu yang mudah bisa kita lakukan adalah dengan melakukan penanaman pohon, menyerap karbon. Meskipun strateginya bisa banyak hal. Kalau kita menggunakan pendekatan metode dalam karbon netral, di sana ada 4 tahapan yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus melakukan pengukuran. Yang kedua, kita harus menurunkan. Kita punya strategi bagaimana cara menurunkan carbon footprint tersebut dengan mungkin langkah-langkah modifikasi, rekayasa, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita menurunkan, maka kita melakukan offsetting, menyeimbangkan. Ketika target yang kita ingin capai untuk menurunkan karbon tersebut tidak bisa kita capai, maka kita bisa melakukan offset atau menyeimbangkan. Dan yang terakhir ya pastinya verifikasi terhadap langkah-langkah yang kita lakukan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah offset. Apakah menanam pohon ini bisa dijadikan sebagai mekanisme offset? Seharusnya bisa. Karena dengan menanam pohon kita bisa menghitung berapa karbon yang kita keluarkan dan berapa karbon yang bisa kita serap melalui pohon yang kita tanam. Namun di Indonesia ini instrumen untuk mengakui bahwa penanaman pohon itu sebagai atau dijadikan sebagai mekanisme offset, mekanisme ini yang belum ada ketentuannya. Meskipun kami tahu bahwa pemerintah dalam proses menuju ke sana. Harapannya nanti ada proses-proses verifikasi sehingga penanaman-penanaman pohon bisa diakui menjadi mekanisme offset. Tapi setidaknya dengan kita memiliki komitmen, ketika kita memiliki upaya untuk melakukan penanaman pohon, ada langkah nyata yang bisa kita lakukan untuk mencegah pemanasan global. Kita bisa membantu pemerintah, bisa membantu dunia, membantu anak cucu kita untuk melindungi lingkungan, sehingga ke depan kita mendapatkan jasa-jasa lingkungan yang lebih baik untuk kita dan untuk anak cucu kita pastinya. Salah satu pohon yang bisa dipertimbangkan untuk penyerapan karbon yaitu pohon mangrove, atau mungkin ada yang mengenal pohon bakau, atau mungkin ada yang mengenal api-api. Kalau secara generalnya, secara umumnya mangrove. Jenisnya ada jenis bakau, ada jenis api-api, ada jenis bruguera, dan lain sebagainya. Kenapa mangrove? Itu seringkali menjadi pertanyaan.
Meskipun mangrove bukan pohon dengan penyerap karbon terbesar. Kita semua tahu bahwa pohon dengan penyerapan karbon terbesar yang pertama itu ada namanya pohon trembesi. Ini yang seringkali digunakan oleh kawasan industri atau perumahan untuk melakukan penghijauan di sekitarnya. Namun kenapa mangrove? Mangrove ini bukan hanya pohonnya saja yang bisa menyerap karbon, tapi ekosistemnya itu mampu menyimpan karbon dengan baik. Ranting-ranting yang jatuh di bawah terjadi pembusukan tidak lepas karena tersimpan di dalam ekosistem mangrove tersebut. Maka ada yang menyatakan bahwa ekosistem mangrove adalah ekosistem penyimpan karbon terbaik. Ada yang bertanya mungkin, apa sih mangrove gitu kan? Mangrove itu adalah tumbuhan berbunga yang hidup di pasang surut air laut. Jadi biasanya mangrove itu tumbuh di pesisir-pesisir, di wilayah muara sungai. Karena secara prinsip mangrove itu hidup pada nilai toleransi dengan air yang bersalinitas, tapi tidak juga bisa hidup dengan kadar air yang salinitasnya sangat tinggi. Maka mangrove itu membentuk suatu zonasi dari tingkat salinitas yang paling tinggi sampai ke yang rendah. Maka ada jenis Rhizopora, ada jenis Avicennia, ada jenis Bruguera. Dari mangrove yang utama sampai mangrove yang asosiasi, ada mungkin Acanthus dan lain sebagainya, itu banyak jenis mangrove. Ini menjadi perhatian dunia. Tadi kenapa kok sepertinya pemerintah dan dunia banyak fokus penanamannya di mangrove. Bahkan kita tahu kemarin acara di Bali ada G20 juga, kok kenapa menanam mangrove? Ini sering menjadi pertanyaan. Apa spesialnya mangrove? Nah ini yang seringkali kita tidak ketahui, bahwa mangrove itu merupakan ekosistem yang unik, ekosistem yang menarik perhatian, karena tadi selain sebagai ekosistem penyimpan karbon terbaik, mangrove itu juga memiliki banyak nilai manfaat, baik manfaat secara fisik, manfaat secara ekologi, dan juga manfaat secara ekonomi. Kita pertama membahas manfaat secara fisiknya. Manfaat secara fisik, mangrove itu kita bisa ketahui bahwa perakaran mangrove yang kuat, vegetasi yang tinggi, itu bisa mencegah dari potensi abrasi, mencegah dari potensi gelombang pasang, mencegah dari dampak tsunami. Saya tidak katakan mencegah tsunami-nya, tapi mencegah dampak tsunami. Berdasarkan penelitian di Aceh itu, wilayah yang memiliki mangrove yang baik dengan yang tidak memiliki mangrove, dampak dari bencana tsunami itu berbeda. Daerah yang memiliki sebaran mangrove yang bagus, kecenderungannya dampaknya tidak terlalu buruk dibandingkan yang tidak memiliki mangrove. Karena mangrove memiliki kemampuan untuk mereduksi gelombang air tersebut. Itu yang secara fisiknya. Selain itu, selain bisa menahan gelombang, mangrove itu juga bisa dijadikan sebagai filter alami. Kita tahu ada segitiga ekosistem sebetulnya kalau kita bicara lautan. Ada mangrove, ada padang lamun, ada terumbu karang. Mangrove itu sebagai penjaga paling depan untuk ekosistem-ekosistem lainnya. Dari aktivitas antropogenik masyarakat, buang sampah ke sungai, buang limbah ke sungai, kalau nggak ada mangrove, sampah itu bisa langsung masuk ke terumbu karang, masuk ke padang lamun yang akan merusak ekosistem tersebut. Namun mangrove memiliki fungsi sebagai filter alami, di mana mangrove bisa menangkap sampah-sampah yang dari sungai. Harapannya sebetulnya tidak ada sampah, tapi karena aktivitas antropogenik yang seringkali susah dicegah, sehingga banyak sampah yang tertumpuk di mangrove, sehingga mangrove memiliki fungsi sebagai filter alami tersebut. Nah, ketika sampah sedimen terjebak di mangrove, maka harapannya tidak ke padang lamun dan tidak ke terumbu karang. Karena kalau sampai ke padang lamun atau terumbu karang, maka bisa dipastikan padang lamun dan terumbu karangnya mati, karena padang lamun memiliki kebutuhan untuk melakukan fotosintesis. Ketika tertutup sedimen, tertutup sampah, maka kemampuannya menjadi berkurang. Itu secara fisiknya. Fungsi yang kedua dari mangrove yaitu terkait dengan fungsi ekologi. Berdasarkan beberapa penelitian bahwa wilayah yang memiliki ekosistem mangrove kecenderungan populasi ikannya masih banyak. Karena mangrove itu dijadikan sebagai tempat berpijah ikan, tempat mencari makan ikan, atau mungkin tempat untuk membesarkan anak-anak ikan itu di dalam ekosistem mangrove, sehingga memiliki fungsi ekologi. Terlepas dari biota-biota perairan, mangrove juga bisa digunakan oleh berbagai biota, baik burung, aves, ataupun mungkin primata dan lain sebagainya untuk tempat hidupnya.
Sehingga mangrove memiliki fungsi ekologi yang sangat banyak untuk keseimbangan ekosistem pendukung-pendukungnya sebetulnya. Yang ketiga dari fungsi ekonomi, selain memiliki fungsi fisik, fungsi ekologi, mangrove itu bisa dipertimbangkan dari faktor ekonomi. Mungkin dulu banyak yang menganggap bahwa mangrove hanya tanaman pesisir biasa. Mangrove hanya sekedar tanaman di pinggir laut yang dirasa tidak ada manfaatnya secara ekonomi. Namun berkembang bahwa ternyata masyarakat itu bisa memanfaatkan banyak hal dari mangrove. Mangrove bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Ada masyarakat yang membuat sirup dari mangrove. Ada masyarakat yang membuat snack dari mangrove. Ada masyarakat yang bisa menggunakan mangrove sebagai pewarna batik alami. Ada masyarakat yang memanfaatkan kayu mangrove sebagai nilai ekonomi, meskipun ini yang seringkali menjadi masalah juga karena mangrove ini memiliki tingkat karbon yang bagus untuk dijadikan briket, sehingga kadang-kala menjadi masalah terjadi pembalakan liar. Nah, ini mungkin bisa dikendalikan, apakah boleh saja dilakukan pemanfaatan untuk briket, tapi mungkin dengan cara budidaya dan lain sebagainya. Itu menjadi pertimbangan. Tapi secara prinsip mangrove itu memiliki manfaat ekonomi yang bisa dipertimbangkan. Selain secara langsung, bisa juga mangrove itu digunakan sebagai ekowisata, menjadi salah satu alternatif wisata alam yang cukup mengasihkan, cukup teduh, dan kita juga bisa mengenalkan anak cucu kita bahwa ini loh mangrove, ini ada biota, ini ada burung dan lain sebagainya. Itu manfaat secara ekonomi. Karena hal tersebut, kami di Sentral Rehabilitasi Mangrove memiliki cita-cita kepedulian terhadap ekosistem mangrove. Karena ini menjadi perhatian kita semua bahwa ternyata mangrove memiliki manfaat yang cukup banyak. Tapi di sisi lain, angka kerusakan mangrove juga meningkat. Meskipun akhir-akhir ini angkanya sudah mulai membaik, sudah mulai masyarakat banyak yang peduli terkait dengan ekosistem mangrove. Banyak petani-petani, sukarelawan, volunteer yang cukup konsen untuk melakukan penanaman mangrove dari pesisir barat sampai pesisir timur gitu kan, dari wilayah utara sampai wilayah selatan. Bahkan saking pentingnya ekosistem mangrove, pemerintah juga membentuk badan tersendiri untuk melindungi mangrove. Itu disebut dengan BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Karena ini merupakan ekosistem-ekosistem yang penting yang perlu dipertahankan. Kalau kita melihat data dari Kementerian Perikanan, mangrove di Indonesia itu hanya tinggal kurang lebih 3 juta hektar. Nah, itu yang perlu menjadi catatan. Sudah berapa juta yang hilang akibat aktivitas manusia, baik dari pembalakan liar, pemanfaatan untuk pembuatan tambak, dan lain sebagainya. Ada alternatif-alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat. Secara prinsip kita boleh saja memanfaatkan mangrove, namun dengan pertimbangan prinsip-prinsip yang berkelanjutan. Misalnya kita mengenal ada sistem budidaya atau integrasi antara budidaya perikanan dengan kehutanan yang kita sebut dengan sistem silvopiceri. Itu juga perlu mungkin digaungkan ke masyarakat petambak bahwa ketika kita melakukan budidaya di wilayah pesisir, jangan hanya tambaknya saja, tapi kita juga harus menanam mangrove di wilayah tambak tersebut, sehingga ada titik temu antara kebutuhan ekonomi dengan kebutuhan lingkungan. Itu yang harus menjadi pertimbangan. Yang terakhir, berdasarkan penelitian, mangrove itu satu pohon mampu menyerap karbon sebesar kurang lebih 12,3 kg CO2 per tahun atau karbon dioksida per tahun. Itu bisa menjadi pertimbangan kita semuanya. Kita menghasilkan berapa karbon, kita mengeluarkan berapa karbon dalam satu tahun, maka kita punya tanggung jawab berapa pohon yang kita tanam untuk bisa menyerap karbon tersebut, sehingga harapannya terjadi keseimbangan antara karbon yang kita keluarkan dengan karbon yang kita serap hasil dari pohon yang kita tanam. Mungkin satu pesan saya bahwa bumi ini hanya titipan untuk anak cucu kita, maka kita harus mewariskan bumi ini dengan baik kepada anak cucu kita. Jadilah kita manusia yang berakal, yang amanah, yang bisa menjaga titipan dari siapapun terhadap generasi kita yang akan datang. Dan cukup sekian, salam lingkungan.